Negara apa ini? Bangsa mau kemana? Mari kita tancapkan dulu sebuah premis. Kasus sebesar ini, sebesar Pertamina 1000 triliun, sebesar Jiwasraya, Asabri, Sentri, dan nama-nama busuk lainnya, tak mungkin bergerak sendiri, tak mungkin lahir dari segerombolan eksekutor di lapangan saja. Ini bukan soal teknis semata, ini bukan sekadar soal siapa duduk di kursi tertinggi. Ini soal jaringan yang mengakar, mafia yang hidup, dan menyatu dengan jantung kekuasaan. Dan mari kita bertanya bersama, negara apa ini? Bangsa ini mau kemana? Apakah kita sedang bergerak maju atau justru sedang ditarik mundur ke titik terendah peradaban? Apakah setiap langkah kita, setiap peraturan yang ditekan hanya sekedar transaksi? Mau jadi vendor, bayar. Mau jadi polisi, bayar. Mau ganti undang-undang, bayar. Mau ubah aturan usia calon pemimpin, bayar. Mau jadi pengusaha sawit, bayar. Mau jadi hakim, jaksa, camat, kepala desa, semua bayar. Apa bedanya negara ini dengan pasar gelap? Semua punya harga, semua bisa dibeli. Kejujuran pun jadi barang dagangan. Dan jika ini dibiarkan, kita sedang menggali kuburan sendiri, pelan-pelan menjerumuskan generasi berikutnya ke lubang hitam yang sama. Negara apa ini? Presiden melindungi anak, gubernur menyanjung menantu, wali kota menyisipkan adik, menteri mengorbitkan keponakan, keluarga besar duduk mengelilingi piring nasi rakyat. Apa ini republik atau kerajaan berkedok demokrasi? Apa ini negara atau perusahaan keluarga? Ayo, kembalilah pada kewajaran. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat jika mereka kehilangan hormat. Kalau tidak, jangan terkejut jika sejarah mencatat kalian sebagai gerombolan perampok, bukan sebagai pemimpin. Dan jangan kira rakyat tak mencatat. Bagaimana pengukuhan pemimpin pun hampir digagalkan oleh yang merasa punya kuasa. Karena bagi kalian, kekuasaan bukan amanah, tapi tiket emas menjaga rampokan tetap aman. Pemain bisa berganti, tapi cara mainnya tetap sama. Menyedot, merampas, menjarah. Pak Prabowo, dengarlah ini. Jika engkau sungguh-sungguh ingin menata ulang negara, kembalilah pada akarnya. MPR 1998 yang menjanjikan penyelenggaraan negara bebas korupsi. Bukan sekadar jargon, bukan sekadar pidato manis, tapi membongkar semua sampai ke akar terdalam. Jangan sekadar ganti kepala, tapi jaringannya dibiarkan tetap hidup. Dan ini bukan sekadar soal Ahok atau siapapun. Ini soal sistem, soal siapa yang merancang, siapa yang menyuruh, siapa yang melindungi, dan siapa yang diam karena ikut menikmati. Jangan biarkan substansi dikaburkan. Jangan biarkan kritik dipersempit jadi soal personal. Padahal ini soal nyawa bangsa yang dipertaruhkan. Kalau pemerintah serius, proses ini pasti ketemu ujungnya, pelakunya, dalangnya. Kecuali yang kalian cari bukan kebenaran, tapi sekadar pengalihan, agar rampok-rampok baru tetap nyaman berpesta. Negara